dipidana itu kan hilang haknya. Nah ini undang-undang prosedurnya. Jelasin apa Jadi hilangnya? di undang-undang dasar itu kan pasal 28 setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup dan penghidupan. Ya. Setiap orang merdeka untuk mencari pekerjaan. Setiap orang berhak untuk berkeluarga. Semua itu akan dihilangkan hak konstitusionalnya. Hak ini tergolong sebagai hak yang dapat dibatasi. Pakai apa pembatasan hak orang ini? Pakai undang-undang. Undang-undangnya KUHP, undang-undangnya KUHP. Jadi Mas Hensat kalau mau dipenjarakan itu dasarnya KUHP 1, KUHP 1. Kalau KUHP itu delik materialnya, kalau ini proseduralnya, ya, tata cara. Orang sudah heboh di undang-undang soal material pidananya, ya, heboh di mana-mana. Nah, sekarang soal proseduralnya juga sama, lemahnya keterbukaan. Ya. Jadi kan ada 5 tahapan pembentukan undang-undang ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan dan pengundangan. Kelima ini perlu keterbukaan, orang perlu tahu draftnya. Nah, sejauh yang saya ingat ini pembahasan undang-undang sangat-sangat cepat. Orang tidak diajak berbicara terlebih dahulu. Banyak kok elemen-elemen masyarakat yang bisa diajak bicara karena mereka punya pengalaman betapa hukum acara pidana kita itu merepotkan bagi para pencari keadilan. LBH, YLBHI ya. Orang yang menjadi korban proses prosedural yang berbelit-belit. Mas Hensat harus ketahui, bahkan kadang-kala kita bisa melihat orang yang harusnya sudah lepas karena masa penahanannya habis masih di dalam penjara gitu ya. Karena ia bertugasnya abai hak orang. Mas Hensat pernah nonton film di film Amerika ya, Hollywood ya. Ketika orang mau ditangkap langsung dikatakan Anda berhak untuk diam. Segala ucapan Anda akan memberatkan Anda. Anda berhak didampingi oleh kuasa hukum gitu ya. Itu namanya Miranda Rules. Kenapa disebut Miranda? Miranda itu pernah ditangkap, melanggar haknya, digugat. Orang memperjuangkan sehingga namanya hukum Miranda gitu ya. Orang perlu diberitahu dulu. Nah, hukum acara kita juga harus begitu. Nah, jadi penyidik sebelum memproses orang harus memberitahukan haknya. Nah, adakah konsep-konsep yang melindungi hak asasi manusia? Karena hak orang akan dibatasi, dia akan terkukung ya. Bagaimana model peran dari kuasa hukum? Nah, kadangkala ini yang menurut teman-teman masih banyak kekurangan. Menambah kewenangan menjadi lebih powerful kepada penyelidik misal di kepolisian. Itu merugikan sebenarnya. Boleh ditambah tetapi hak tersangka juga harusnya diperkuat. Kemudian kan tersangka, terdakwa, terpidana itu kan akan dihilangkan haknya, oleh karena itu diperkuat. Nah ini Tapi sudah pernah disampaikan. ya bagaimana menyampaikan kalau super killer ya, diskri gitu ya, kayak Panzer Jerman ya, cepat. Tapi katanya masih terima masukan kok. Masih terima, tapi kan itu kayak gini ya. Kami terima masukan, ini sedang pembahasan. Kan nggak boleh mendadak begitu mas. Kan orang harus baca draft. Ibu kan dosen juga ya. Pernah nggak membimbing mahasiswa? Dia dikasih draft, terus diminta respon hari itu juga. Sering kan? Biasanya dosen marah, kasih saya waktu untuk membaca. Apalagi kalau yang masuk itu 7. Bukan itu bos, yang paling ngeselin itu. Bimbingan belum pernah, tiba-tiba udah ngasih sampai bab 3.